Oke, balik lagi bersama si Aufa yang pastinya di Kere Hore Tech Channel. Jadi di video ini saya akan memberitahu kalian gimana sih cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, kalau kalian buat proposal, laporan atau skripsi masih pakai daftar isi manual kayak gini. Misalnya bab 1 ya, misalnya contoh bab 1. Bab 1 kalian masih manual kayak gini ya. Ini mah udah nggak zaman lah ya. Bisa kita lihat udah nggak rapi, harus manual, dan udah jelas buang-buang waktu kalau misalnya pasti pakai cara kayak gini. Nah, di sini saya akan ngasih tahu kalian gimana sih caranya bikin daftar isi secara otomatis. Jadi langkah pertama, kalian harus mainin heading nih. Yang di atas ini nih. Jadi kalian harus mainin heading yang di atas ini nih. Ada heading 1 dan heading 2. Jadi heading ini kita bisa masukkan ke dalam bab dan subbab. Gampangnya seperti ini. Ini kita bisa hapus ya. Misalnya untuk bab ya, bab 1. Nah, bab 1 ini kita masukkan ke dalam heading 1 ya. Ya, kita bisa styling lah ya kalian. Kalau misalnya ini styling fontnya apa. Nah, ini adalah bab utama atau bisa dibilang ya sebagai utama ya. Karena ini utama, maka kita masukkan ke heading 1. Oke, udah paham ya? Maka selanjutnya di dalam bab biasanya kadang ada subbab. Contoh, ini ada subbab dengan nama tinjauan umum. Oke. Nah, subbab ini kita masukkan ke heading 2 ya. Kita bisa klik heading 2. Nah, tandanya udah terheading atau belum, kita bisa lihat ya di pinggir ini ada kayak segitiga gini. Kalau misalnya seperti ini artinya dia sudah terheading ya. Ini heading 1 kita bisa lihat, dan ini heading 2. Oke, kita bisa styling ya, styling segala macam. Nah, jika sudah seperti ini ya, anggap aja udah beres. Selanjutnya, cara memunculkan daftar isinya itu dengan cara kalian pergi ke reference ini, lalu pilih. Nah, ini di sini ada table of contents. Kita bisa klik ini dan kita pilih yang automatic table 1. Kita bisa klik dan sudah jadi. Ini langsung jadi ya. Di sini kita kontennya bisa ganti dengan mungkin daftar isi gitu ya, daftar isi seperti ini. Oke, sekarang kita kasih contoh lagi ya. Misalnya di sini saya ingin menambahkan bab 2 ya. Bab 2 kita tambahin bab lagi. Bab 2 karena ini bab utama, jadi kita pilih heading 1. Lalu kita bisa styling ya, bisa styling segala macam. Nah, karena ini babnya sudah, sekarang kita contohin masuk subbabnya ya. Misalnya subbabnya itu adalah definisi ya. Definisi. Selanjutnya kita bisa blok seperti ini dan kita masukkan ke heading 2. Oke, inget ya. Heading 1 untuk bab utama dan heading 2 untuk subbabnya ya, segala macam. Kalau misalnya cara nambahin subbabnya lagi gimana? Nih, kita kasih contoh lagi ya. Misalnya 2.1.1 cara kerja. Nah, selanjutnya kita bisa blok. Lalu kita masukkan ini ke heading 3. Oke. Ngerti ya? Jadi kita bisa styling nanti kali ya. Nah, terus jika sudah seperti ini gimana? Oke, selanjutnya kita bisa select table-nya. Lalu di sini ada bacaan update table. Kita bisa klik dan kita pilih nih update entire table yang bawah. Dan kita klik OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi ini adalah bab utama, ini adalah subbab dan subbab yang subbab lagi gitu ya. Oke, jadi begitulah cara membuat daftar isi ya. Nah, di sini saya ingin membuat daftar isi menggunakan gambar ya. Untuk caranya masih sama ya, kita bisa insert blank page aja ya untuk membuat halaman baru. Oke, di sini contoh ada gambar ya. Gambar kabelan. Nah, di sini saya ingin membuat daftar gambar. Gimana sih caranya? Caranya kita bisa select gambarnya. Lalu kita klik kanan. Dan ini ada yang namanya insert caption. Nah, kita bisa klik. Nah, di sini ada labelnya ya. Kita bisa pilih labelnya apa, gambar. Kalau misalnya kalian pengen bikin label baru, kita bisa klik new label. Lalu misalnya kasih labelnya apa, foto misalnya, foto atau gambar. Kita bisa OK. Lalu kita bisa pilih di sini dan kita bisa kasih nama. Ini captionnya apa, kabelan. Dan kita klik OK. Otomatis dia akan muncul di bagian bawah ini seperti caption gini. Kita bisa styling. Nah, untuk cara munculinnya seperti apa? Nah, yang penting itu di bagian captionnya kita udah isi ya. Di bagian captionnya kita udah isi seperti ini. Caranya untuk memunculkan daftar gambarnya itu seperti apa? Caranya sama, yaitu kita pergi ke reference.
Lalu di sini ada insert table of figures ya. Kita bisa pencet. Nah, di sini kita pilih nih. Kita pilih labelnya apa, karena tadi labelnya itu foto, maka saya pilih foto. Selanjutnya kita bisa klik OK. Maka hasilnya seperti ini. Oke, contoh di sini ada gambar seperti ini ya. Caranya sama ya, kita bisa klik kanan, lalu pilih insert caption. Nah, misalnya foto 2 pemandangan gitu ya. Pemandangan. Sip. Nah, jika sudah kalian import seperti ini dan sudah diberi caption, kita bisa klik ya bagian ininya. Kita klik di bagian ininya. Lalu di sini ada bacaan update tables. Kita bisa klik dan kita pilih yang update entire table ini yang bawah. Selanjutnya kita bisa klik OK dan dia sudah terotomatis. Misalnya pengen nambahin judulnya daftar tabel gitu ya. Daftar tabel, daftar gambar. Nah, kayak gitulah ya. Untuk tabel gimana? Misalnya kita bikin tabel ya. Ini karena gambar sudah dan sekarang kita bikin tabel ya. Contoh tabel ya gitu ya. Produk lalalalalalala gitu ya. Nah, terus caranya itu seperti apa? Caranya itu sama seperti yang gambar ini. Kita bisa blok si tabelnya, bisa blok. Nah, jika sudah, kita bisa klik kanan. Lalu ada yang namanya insert caption. Ya, sama ya. Kita harus menginsert caption. Lalu kita bisa pilih misalnya labelnya mau apa, misalnya tabel, atau kita ingin membuat label baru gitu ya, misalnya tabel seperti ini. Tabel 1 misalnya kita kasih nama produk. Nah, kita bisa OK. Nah, jika sudah, cara importnya gimana? Cara importnya sama seperti daftar gambar. Kita bisa ke reference, lalu pilih insert table of figure, lalu pilih nih, kalian labelnya apa tadi? Karena tadi tabel, makanya saya pilih tabel dan kita OK. Dan gitu ya. Cara nambahinnya juga sama seperti yang gambar tadi. Nah, oke, di sini saya kasih contoh aja ya. Di sini saya punya proposal. Di sini kita belum menambahkan apa sih namanya? Ini belum ada daftar gambar dan daftar isi segala macam. Nah, seperti ini ya. Kita bisa membuat, misalnya kita bisa insert blank page. Kan biasanya daftar isi berada di atas ya. Kita simpan di atas. Lalu kita kasih nama contoh ya, daftar isi mungkin ya. Daftar isi. Nah, ingat, daftar isi ini bab utama, kita bisa masukkan ke heading 1. Nah, selanjutnya, jika daftar isi ini sudah dimasukkan ke heading 1, sebenarnya kita sudah bisa memanggil ya. Kita bisa pergi ke reference, lalu kita pergi ke table of contents, dan kita pilih ini. Dan otomatis sudah ada daftar isi. Ini kontennya bisa hapus saja kali ya. Selanjutnya, kita tinggal ini aja, implementasiin ke dalam laporan yang kita punya. Nah, kita bisa lihat ya, ini bab 1 perancangan. Karena ini bab utama, kita masukkan ke heading 1 ya. Kita langsung klik aja. Ini subbabnya kita masukin ke heading 2. Nah, seperti itu ya. Oke, karena ini subbab, kita bisa pilih heading 2. Nah, selanjutnya ini udah beda bab lagi nih. Bab 2, kita bisa pilih heading 1. Nah, untuk ini, karena ini subbab, kita bisa pilih heading 2. Kita scroll. Dan ini kita masukkan ke heading 2 ya, karena masih subbab. Dan kita bisa update tabelnya ya, dengan cara kita select tabelnya, update tables, dan pilih yang bawah ini. Dan sudah beres ya, ini secara otomatis ya. Selanjutnya, jika daftar isi sudah beres nih, kita misalnya pengen nambahin daftar gambar. Kita bisa sama, kita bisa select gambarnya, ini gambar pertama ya. Kita bisa insert caption, misalnya gambar ya. Kita kasih gambar flowchart kali ya. Oke, ini udah ada. Oke lah, karena ini masuknya ke dalam table, kita kasih tabelnya aja ya. Ini tabelnya, kita bisa klik kanan, lalu pilih insert caption. Karena ini tabel, jadi kita bisa pilih tabel. Misalnya tabel 1, pengertian komponen. Nah, seperti itu ya, tabel 1. Misalnya ini ada tabel lagi, kita bisa blok dan kita klik kanan. Dan kita insert caption, misalnya ini samakan ya, labelnya apa. Lalu kita pilih, kita masukkan ini itu tabelnya apa. Misalnya anggaran dana komponen. Oke, sudah jadi. Selanjutnya ini ada tabel terakhir ya, kita bisa blok juga dan kita masukkan insert caption. Misalnya tabel 3 ini kita kasih nama anggaran dana jasa pengiriman kali ya. Selanjutnya kita oke. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke reference.
lalu insert table figure. Nah, di sini kita bisa pilih nih. Misalnya, karena tadi kita kasih labelnya gambar, kita bisa klik gambar, lalu kita bisa klik OK. Nah, panggil kan flowchart. Misalnya di sini kita kasih bab ya. Misalnya babnya heading 1 daftar gambar. Daftar gambar ya, seperti ini. Kita bisa update ya daftar ininya. Nah, kelihatan kan daftar gambar sudah muncul di sininya. Selanjutnya yang terakhir adalah daftar tabel ya. Caranya sama, kita bisa pergi ke reference, lalu pilih insert table of figure, lalu pilih nih labelnya apa. Misalnya labelnya itu tabel, kita bisa select tabel. Ini nggak usah kita ubah-ubah dan kita langsung klik OK aja. Nah ya, jadinya seperti ini. Sebentar, kita rapihkan dikit. Nah kan enak seperti ini. Heading misalnya daftar tabel ya, kita bisa tengahin biar enak-enak sama bold ya. Kita bisa uppercase. Nah selanjutnya kita bisa update table. Nah jadilah seperti ini ya. Jadi mudah sekali ya cara membuat daftar isi ini. Daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel ini sangat mudah sekali ya. Intinya satu, kalau daftar isi itu mainannya di heading, sedangkan daftar tabel dan gambar itu mainannya di ini ya, di insert caption. Jadi seperti itulah ya. Cara pemanggilannya pun gampang, ada di bagian referensi ya. Ini masih banyak lagi yang bisa kita ulik. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga video ini dapat membuat daftar isi segala macam dengan mudah dan cepat ya, dan lebih efisien pada laporan kalian. Ya, jadi itu saja dari saya. Maaf kalau banyak kekurangan. Terima kasih dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.